ومن آياته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa mawalah, amma ba'd. Yang mulia para pemerhati bimbingan perkawinan atau pernikahan di kawasan wilayah KUA Kecamatan Ciputa Timur yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan semua aktivitas kita berindikasi kepada nilai-nilai positif, nilai-nilai amaliyah yang baik, yang mudah-mudahan terangkum dalam satu keinginan supaya kita bisa memperbanyak amal soleh. Salawat beserta salam kariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan siapa saja yang sudah tercatat sebagai umatnya, sudah dijanjikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang mulia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputa Timur ingin menyampaikan beberapa hal, terutama kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, baik itu di kawasan wilayah KUA Kecamatan Ciputa Timur maupun di KUA yang lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan maraknya terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian tersebut bukan berarti tanpa sebab. Sebab segala perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang itu akan berimplikasi kepada delik hukum yang berlaku di negara kita maupun berkaitan dengan hukum-hukum agama. Pada hakikatnya tujuan pernikahan adalah pembinaan silaturahmi yang diawali dengan pribadi-pribadi calon suami istri, kemudian juga menjadi suami istri dan mempersatukan dua keluarga, baik dari keluarga pihak lelaki maupun keluarga pihak perempuan. Titik temu itu tentunya harus diupayakan dengan baik, karena tujuan silaturahmi pada hakikatnya merupakan kemuliaan. Tetapi kemuliaan tidak bisa dicapai apabila memang salah melangkah dari awal. Yang pertama adalah yang perlu diingat bahwa niat pernikahan untuk membina kehidupan. Yang pertama, membina kehidupan yang baik dengan silaturahmi. Yang kedua, lebih besarnya lagi dalam menyambung tali persaudaraan kekeluargaan secara lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mencari keturunan yang sah. Bagaimana pada materi yang sebelumnya saya sampaikan, prosedur pernikahan adalah untuk mencari keturunan yang sah. Dan dalam pernikahan orang tidak boleh berharap tentang sesuatu yang berlebihan, misalnya berharap tentang harta, tentang cantik dan tampan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, tunkahul mar'atu bi'arba'in. Wanita itu dinikahi dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya. Limaliha, hartanya. Wali nasabiha, keturunannya. Dan yang keempat, lidiniha, agamanya. Fasfar bidzati dini
taribat siadaka. Maka memilih agama itu jauh lebih baik, karena akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi KDRT yang terjadi pada belakangan ini disebabkan karena niat pernikahan yang tidak fokus kepada nilai-nilai agama. Mungkin fokus nilai kepada kecantikan, kepada harta, kedudukan, keturunan dan sebagainya. Ya memang Rasulullah pernah menjelaskan begitu. Cantiknya, hartanya, keturunannya, tapi pada intinya Rasulullah SAW menekankan pada nilai-nilai agamanya. Kalau dilihat yang terjadi pada saat ini, kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan karena jauh daripada nilai-nilai agama. Maka ketika apa yang dia cita-citakan itu tidak terwujud, maka disinilah nafsu bermain. Hawa nafsu yang tidak terkendalikan, akhirnya lupa waktu awal dia rencanakan pernikahan. Pantaslah kalau Rasulullah SAW menekankan pada nilai-nilai agama, supaya orang tidak menuruti nafsu sampai berbuat hal-hal yang negatif, berbuat buruk kepada istri atau suami. Maka terjadilah KDRT seperti itu. Kali lagi bahwa ditekankan nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, karena tanpa agama kehidupan akan semakin kacau. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana dia membina kehidupan rumah tangga yang samawa, dengan penuh kasih sayang, menyayangi istri, menghormati istri, dan menempatkan wanita pada tempat yang terhormat. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, wanita menjadi sangat tidak berharga, bahkan direndahkan oleh kaum lelaki. Tetapi kemudian setelah Rasul mengangkat derajat wanita itu menjadi begitu terhormat, karena wanita adalah sumber kehidupan yang melahirkan generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, KDRT merupakan luapan nafsu yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf ayat 53. Nafsu itu kadang-kadang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bukan berarti orang tidak butuh nafsu. Nafsu sangat diperlukan supaya orang bisa memiliki kesemangatan di dalam hidup. Tetapi nafsu yang harus proporsional dan sudah diberikan rahmat. Mudah-mudahan kelak tidak akan terjadi lagi, tidak banyak terjadi KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Disadari bahwa nilai-nilai agama begitu sangat penting dalam membina kehidupan rumah tangga menuju sama sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.